Aristoteles mengatakan, siapapun bisa marah. Marah itu mudah. Tetapi marah pada orang yang tepat dengan kadar yang sesuai pada waktu yang tepat demi tujuan yang benar dan dengan cara yang baik bukanlah hal mudah. Halo teman-teman buka buku, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Hari ini saya akan merangkum sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence yang ditulis oleh Daniel Goleman. Daniel Goleman adalah seorang psikolog ternama yang meraih gelar PhD di Harvard University. Artikel-artikelnya telah dimuat di seluruh dunia. Oke, langsung aja put your headset on and listen to me. Otak emosional. Pada suatu pagi musim semi, Daniel berkendara menyusuri sebuah jalan raya yang melintasi pegunungan di Colorado, Amerika Serikat. Tiba-tiba turunlah hujan salju. Hujan salju itu menutupi pandangan mobil Daniel sejauh beberapa meter di depan. Daniel tidak bisa melihat apa-apa. Salju yang berputar-putar itu menjadi medan putih yang membutakan. Seraya menginjak pedal rem, rasa cemas terasa mengalir dalam darah. Jantung Daniel berdegup kencang. Rasa cemas itu berubah menjadi rasa takut yang luar biasa. Sambil menunggu hujan saljunya reda, Daniel memutuskan untuk berhenti di tepi jalan. Setengah jam kemudian, salju berhenti turun. Karena medan pandangan sudah pulih, Daniel melanjutkan perjalanan. Beberapa meter kemudian, Daniel melihat dua orang petugas ambulan sedang menolong seorang penumpang mobil yang menabrak mobil di depannya yang berjalan lambat. Tabrakan itu menghambat arus lalu lintas jalan raya. Seandainya tadi Daniel terus mengemudikan mobilnya dalam hujan salju yang menutupi pandangan, mungkin Daniel lah yang ditolong petugas ambulan. Kehati-hatian yang dipaksakan oleh rasa takut pada hari itu telah menyelamatkan nyawa Daniel. Hari itu, Daniel dikuasai oleh kata hati yang memaksa Daniel untuk berhenti. Pemberhentian itu untuk berjaga-jaga dan bersiap-siap menghadapi datangnya bahaya. Semua emosi pada dasarnya adalah dorongan untuk bertindak. Akar kata emosi adalah mover, kata kerja bahasa Latin yang berarti bergerak. Ditambah awalan E untuk memberi arti bergerak menjauh. Hal itu menyiratkan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hal mutlak dalam emosi. Pada dasarnya, manusia menggerakkan dua jenis tindakan, tindakan emosional dan tindakan rasional. Tindakan rasional adalah berpikir, sedangkan tindakan emosional adalah merasa. Semakin kuat perasaan, semakin dominan pikiran emosional. Pada dasarnya, otak manusia terdiri atas sel-sel dan cairan saraf. Selama evolusi jutaan tahun, otak telah tumbuh dari bawah ke atas. Dengan pusat-pusat yang lebih tinggi, berkembang sebagai elaborasi bagian-bagian yang lebih rendah, lebih primitif. Pertumbuhan otak dalam embrio manusia pada dasarnya melacak perjalanan evolusi ini. Bagian otak paling primitif adalah batang otak yang mengelilingi ujung atas sumsum tulang belakang. Akar otak ini mengatur fungsi-fungsi dasar kehidupan seperti bernafas, mengendalikan reaksi, dan lain-lain dengan pola yang sama. Otak primitif ini tidak dapat dikatakan berpikir atau belajar. Tetapi otak primitif ini merupakan serangkaian regulator yang telah diprogram untuk menjaga agar tubuh bereaksi dengan cara yang tidak membahayakan kelangsungan hidup. Dari akar yang paling primitif ini terbentuklah pusat emosi. Berjuta-juta tahun kemudian, selama masa evolusi, berkembanglah bonggol besar yang merupakan lapisan paling atas, yaitu neokorteks. Neokorteks disebut juga otak berpikir. Neokorteks merupakan tempat pikiran. Neokorteks memuat pusat-pusat yang mengumpulkan dan memahami apa yang diserap oleh indera.
Neokorteks menambahkan perasaan pada apa yang kita pikirkan. Fakta dari semua ini menunjukkan otak emosional sudah ada jauh sebelum otak rasional. Emosi sangat penting bagi rasionalitas. Dalam lika-liku perasaan dan pikiran, kemampuan emosional membimbing kita dalam membuat keputusan dari waktu ke waktu. Kemampuan emosional bekerja bahu-membahu dengan pikiran rasional. Dalam artian tertentu, kita mempunyai dua kecerdasan, yakni IQ dan EQ. Keberhasilan kita dalam kehidupan ditentukan oleh keduanya, tidak hanya oleh IQ. EQ memegang peranan yang sangat penting. Intelektualitas tidak dapat bekerja dengan baik tanpa kecerdasan emosional. Kapan yang pintar itu bodoh? Suatu hari di SMA Coral Springs, Florida, Amerika Serikat, seorang guru fisika bernama David mempunyai siswa kelas 11 bernama Jason. Jason adalah murid yang pintar. Jason selalu mendapatkan nilai A. Jason bercita-cita masuk fakultas kedokteran di Harvard University. Setelah Jason dan murid lain menyelesaikan ujian akhir, David memberikan nilai 80 pada ujian fisika Jason, yang membuat Jason mendapatkan nilai B. Nilai B itu akan menghalangi Jason masuk ke fakultas kedokteran di Harvard University. Jason kesal kepada David. Besok paginya, Jason mengambil pisau dapur di rumah dan menusukkannya ke perut David. David dilarikan ke rumah sakit. Sedangkan Jason ditangkap dan diproses di pengadilan. Setelah melakukan beberapa persidangan, hakim memutuskan Jason tidak bersalah. Juri memutuskan pada saat itu Jason dianggap gila. Jason kemudian pindah ke sekolah swasta. 1 tahun kemudian, Jason lulus dengan predikat juara kelas. Jason meraih IPK sempurna, yakni 4,0. Hingga kini, Jason belum meminta maaf kepada David. David sangat menyayangkan hal itu. Bagaimana mungkin seorang yang jelas-jelas cerdas melakukan sesuatu yang tidak rasional? Sesuatu yang benar-benar bodoh. Tragedi itu membuktikan bahwa kecerdasan akademis sedikit saja kaitannya dengan kehidupan emosional. Orang yang paling cerdas dapat terperosok ke dalam nafsu tak terkendali dan impuls yang meledak-ledak. Orang yang ber-IQ tinggi dapat menjadi pilot yang tak cakap dalam kehidupan mereka. Salah satu rahasia psikologi yang telah menjadi makanan umum adalah ketidakmampuan nilai-nilai IQ untuk meramalkan dengan tepat siapa-siapa yang akan berhasil dalam kehidupan. Banyak orang yang ber-IQ rendah pada dasarnya mencapai kesuksesan dalam kehidupan mereka. Setinggi-tingginya IQ menyumbang hanya 20% dalam menentukan kesuksesan hidup. 80% lainnya diisi oleh kekuatan-kekuatan lain. Para psikolog mengatakan status akhir seseorang dalam masyarakat pada umumnya ditentukan oleh faktor-faktor yang bukan IQ, seperti kelas sosial, nasib baik, dan lain-lain. Kecerdasan emosi sangat penting dalam kehidupan kita. Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan bertahan dalam menghadapi frustasi. Kecerdasan emosi dapat diartikan sebagai kemampuan mengendalikan dorongan hati. Bisakah emosi menjadi cerdas? Ahli psikologi Yale University bernama Peter Salovey mengatakan kecerdasan emosi mencangkup 5 wilayah, yakni kemampuan mengenali emosi diri, kemampuan mengelola emosi, kemampuan memotivasi diri sendiri, kemampuan mengenali emosi orang lain, dan kemampuan membina hubungan. Kemampuan mengenali emosi diri adalah kesadaran diri mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Kemampuan memantau perasaan dari waktu ke waktu merupakan hal penting dalam wawasan pemahaman diri. Ketidakmampuan mencermati perasaan kita yang sesungguhnya membuat kita berada dalam kekuasaan perasaan. Orang-orang yang memiliki keyakinan lebih tentang perasaannya adalah pilot yang handal bagi kehidupan mereka.
Mereka mempunyai kepekaan lebih tinggi akan perasaan mereka dalam pengambilan keputusan masalah-masalah pribadi. Mulai dari siapa yang akan dinikahi sampai pekerjaan apa yang akan diambil. Kemampuan mengelola emosi adalah kemampuan menangani perasaan agar perasaan tersebut dapat terungkap dengan sesuai. Kemampuan mengelola emosi mencangkup kemampuan menghibur diri, melepaskan kecemasan, kemurungan, dan ketersinggungan. Orang-orang yang buruk dalam keterampilan ini akan terus-menerus bertarung melawan perasaan murung. Kemampuan memotivasi diri sendiri adalah kemampuan menata emosi untuk mencapai tujuan. Jika kita mampu memotivasi diri sendiri, kita akan mampu menguasai diri sendiri untuk berkreasi. Menahan diri terhadap kepuasan dan mengendalikan dorongan hati adalah landasan keberhasilan dalam berbagai bidang. Mampu menyesuaikan diri dalam flow memungkinkan terwujudnya kinerja tinggi dalam segala bidang. Orang-orang yang memiliki keterampilan ini cenderung jauh lebih produktif dan efektif dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Kemampuan mengenali emosi orang lain adalah kemampuan berempati. Kemampuan berempati adalah keterampilan bergaul. Orang-orang yang empatik lebih mampu menangkap sinyal-sinyal sosial yang tersembunyi yang mengisyaratkan apa-apa yang dikehendaki orang lain. Orang-orang seperti ini cocok untuk pekerjaan-pekerjaan seperti keperawatan, mengajar, penjualan, dan manajemen. Kemampuan membina hubungan adalah kemampuan mengelola emosi orang lain. Keterampilan ini menunjang popularitas seseorang untuk menjadi pemimpin. Orang-orang yang hebat dalam keterampilan ini akan sukses dalam bidang apapun. Mereka adalah bintang-bintang pergaulan. Tentu saja kemampuan orang berbeda-beda dalam setiap wilayah. Beberapa orang di antara kita mungkin amat terampil menangani kecemasan diri sendiri, tetapi agak kerepotan dalam meredam kemarahan orang lain. Landasan di balik tingkat kemampuan ini adalah saraf. Namun, sebagaimana yang kita lihat, otak bersifat plastis atau mudah dibentuk. Kekurangan-kekurangan dalam keterampilan emosional dapat diperbaiki. Kenali diri Anda. Seorang ahli psikologi dari University of New Hampshire mengatakan, manusia menganut gaya yang berbeda-beda dalam menangani emosi mereka. Di antaranya ada 3, yaitu sadar diri, tenggelam dalam permasalahan, dan pasrah. Orang-orang yang sadar diri adalah orang-orang yang peka akan suasana hati mereka. Orang-orang seperti ini memiliki kepintaran tersendiri dalam kehidupan emosional mereka. Kejernihan pikiran mereka menjadikan mereka mandiri dan yakin akan batas-batas yang mereka bangun. Mereka memiliki kesehatan jiwa yang bagus dan cenderung berpendapat positif akan kehidupan. Bila suasana hati mereka sedang jelek, mereka tidak risau dan tidak larut ke dalamnya. Mereka mampu melepaskan diri dari suasana itu dengan lebih cepat. Ketajaman pola pikir mereka menjadi penolong untuk mengatur emosi. Orang-orang yang tenggelam dalam permasalahan adalah orang-orang yang dikuasai oleh emosi. Mereka tak berdaya untuk melepaskan diri. Suasana hati mereka telah mengambil alih kekuasaan. Mereka mudah marah dan amat tidak peka akan perasaannya sendiri. Mereka tidak bisa mencari perspektif baru dalam kehidupan. Akibatnya, mereka kurang berupaya melepaskan diri dari suasana hati yang jelek. Mereka tidak punya kendali atas kehidupan emosional mereka. Mereka seringkali lepas kendali. Orang-orang yang pasrah adalah orang-orang yang peka akan perasaan mereka. Namun, mereka menerima begitu saja suasana hati mereka. Mereka tidak berusaha untuk mengubahnya. Jika mereka dalam suasana hati bahagia, mereka akan menyenangkan. Namun, orang-orang seperti ini rawan terhadap suasana hati yang jelek. Jika suasana hati mereka jelek, mereka menerima begitu saja. Mereka bersikap acuh tak acuh, tidak melakukan apapun meskipun mereka merasa tertekan. Akibatnya, mereka mudah terkena depresi dan tenggelam dalam keputusasaan. Respon yang muncul secara alami pada kita adalah tanda sikap mental kita.
Karena itu, kita harus terus-menerus belajar membentuk kebiasaan dan respon yang tepat dalam segala situasi. Anthony de Saint-Exupéry mengatakan, dengan mata hatilah kebenaran terlihat. Hal-hal penting tak tampak di mata.